Salam, jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Berjumpa lagi kita dalam Word from Heaven. Saudara yang kekasih, tanpa kita sadari, seringkali kita punya karunia, tanda kutip, jangan lupa, karunia menipu diri sendiri. Ini seringkali terjadi, makanya perlu kita diperingatkan hal ini, supaya jangan kita langgeng dalam menipu diri sendiri. Perhatikan Markus 1 ayat 22. Mereka takjub, orang-orang takjub mendengar pengajaran Yesus. Sebab Yesus mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Jadi kata mengajar Yesus itu membuat mereka takjub. Ada kuasa dibandingkan dengan tidak seperti para ahli Taurat. Emang kenapa sih ahli Taurat ini? Ahli Taurat ini punya karunia, sekali lagi tanda kutip, menipu diri sendiri. Dianggap dia rohani padahal enggak rohani. Kenapa? Lihat dalam Matius 23. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya. Katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, perhatikan baik-baik. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Ahli Taurat ini menganggap dia rohani, menganggap dia punya keunggulan dalam kehidupan yang saleh, karena mereka mengajarkannya bagus, mengajarnya benar, karena Yesus sendiri mengatakan hal itu dengan pernyataan, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Kalau Tuhan suruh turuti, lakukan apa yang mereka ajarkan, ahli Taurat ajarkan. Berarti sepakat kan ajaran mereka benar? Buktinya Yesus bilang turuti. Nah, ahli Taurat menganggap itu rohani. Mereka mengajar bagus, itu udah hebat. Enggak. Karena kalimat terakhir, mereka tidak menjadi pelaku, enggak melakukannya. Nah, itu Bapak Ibu, kita anggap nilai padahal bukan nilai. Oleh karena itu Bapak Ibu, Tuhan berkata, berubahlah melalui pembaruan budimu. Jangan serupa dengan dunia ini. Dunia ini menganggap kaya itu nilai. Enggak, bukan nilai. Anda sedang menipu diri Anda sendiri. Saya sedang menipu diri sendiri kalau menganggap keberhasilan itu kekayaan. Atau gelar-gelar akademik, termasuk gelar-gelar teologi. Silahkan. Tapi itu bukan di situ letak nilainya. Kalau kita pintar, kaya, tapi tidak menjadi pelaku firman Tuhan, akhirnya apa yang kita lakukan ini, konsep nilai yang menipu ini, akan membuat kita akan kecewa pada akhir zaman. Oleh karena itu jemaat yang dikasih Tuhan, yuk kita benahi hidup kita. Sepanjang kita enggak menjadi penurut-penurut Allah, enggak memiliki kehidupan yang benar di mata Tuhan. Karena pelaku firman, semua keberhasilan menurut dunia ini hanya menipu kita. Yuk stop kita menipu diri kita. Puji Tuhan sakitmu sembuh. Puji Tuhan kamu berkelimpahan. Puji Tuhan kau punya karunia khotbah. Puji Tuhan kau aktif dalam worship leader singers. Tapi menjadi menyedihkan kalau hanya sampai kegiatan itu saja atau nilai-nilai dunia. Mari kita menjadi pelaku-pelaku firman. Pasti saudara tidak akan kecewa pada masa penghakiman. Karena Yesus kasih contoh. Dia mengajar, tapi dia juga jadi pelaku firman. Jika Bapak, Ibu, Saudara-saudari membutuhkan dukungan doa dan konseling untuk pergumulan yang sedang dihadapi, silakan WhatsApp ke nomor yang tertera di bawah ini. Tim doa dan konseling GKRI Diaspora City Center dengan senang hati akan menghubungi Anda. Mari kita tunduk kepala dan kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami tidak habis-habisnya memuji dan memuliakan Engkau. Supaya karya kasih Allah
yang begitu ajaib di dalam Yesus Kristus mengubah kami Tuhan. Tidak serupa dengan dunia ini, supaya kami tidak menipu diri kami sendiri. Karena acap kali konsep-konsep nilai menurut dunia ini, yang dipuji dunia ini, kami anggap itu keberhasilan. Tersirat dengan ayat firman Tuhan yang kami terima hari ini, Yesus mengajar, membuat banyak orang takjub karena Yesus mengajar dengan penuh kuasa. Beda dengan ahli Taurat. Ahli Taurat mengajarnya bagus, tapi tidak menjadi pelaku. Baiklah kami mengikuti Engkau Yesus Kristus, karena Kau dapatkan oleh karena pertolongan Roh Kudus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Pasti Tuhan memberkati setiap kami. Dalam nama Yesus kami sungguh berdoa. Haleluya. Amin.